Jepang krisis beras, Wah. Filipina krisis beras, Malaysia krisis beras. Dapat jaga beras tadi. Kamu bilang banyak. Banyak lah. Beras super special tempatan 26 ringgit 10 kilo. Habis. Gila bos. Berasnya habis. Ya udah, lapor aja kriket mau. Sekarang kita joget. Astaga naga. Iya ya. Nggak ada orang Malaysia kayak gini, bang nggak habisan beras, live gitu kan, nggak ada. Tapi kalau di Indonesia masih ada. Ini tuh ngebuktiin kalau Indonesia tuh nggak maju-maju karena sistem dan birokrasi yang bobrok selama ini. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Ini sebuah requestan daripada teman-teman sekalian. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Buat teman-teman semua yang mau belanja, silahkan klik linknya di sini ya teman-teman sekalian untuk mensupport channel ini. Jom kita simak videonya. Let's go. Lu tahu nggak sedihnya gua melihat orang Malaysia digadaikan, betul-betul tragis. Apalagi mereka sampai datang ke Indonesia. Ini bukti bahwa mereka itu betul-betul krisis. Minta beras sampai ke tim dari Indonesia. Menteri Pertanian Malaysia itu datang langsung ke Bulog. Mereka mau ngecek stok berasnya Republik Indonesia. Nah ini lucu. Kenapa jadi mereka yang stok opnam stok beras kita? Karena mereka jealous guys. Mereka iri. Jealous. Mereka juga takut Oke. kalau seandainya Indonesia berasnya nggak cukup. Karena mereka pengen impor dari Indonesia. Mereka itu nggak cukup cuma jadi budak Amerika. Kalau bisa jadi budak orang Indonesia juga. Makanya jangan heran ya, Menteri Pertanian kita juga bilang kok Malaysia itu minta impor beras dari Republik Indonesia. Jepang krisis beras, Wah. Filipina krisis beras, Malaysia krisis beras. Wow. Jadi pada krisis beras ya guys ya. Jadi pada krisis beras. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia memadai gitu kan ya guys ya? Kita nggak tahu juga ya. Alhamdulillah Indonesia masih ada beras. Wow, gila, Masya Allah. Senang dan bangga saya ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwasannya Indonesia sudah tidak kekurangan beras. Berarti sudah tidak ada orang yang kelaparan lagi, yang nggak kelar beli beras ataupun nggak kuat beli beras gitu. Nggak kelar apa maksudnya? Nggak kuat beli beras untuk apa namanya itu guys ya, untuk dimakan gitu ya. Berarti sudah mencukupi dan tercukupi Indonesia ini, Masya Allah. Berarti rakyat miskinnya semakin nggak ada ini guys ya. Dengan adanya beras ini kan orang-orang pasti mudah untuk makan. Sedangkan negara-negara lain, Jepang, Malaysia, Filipina ini krisis beras guys. Wow. Gua mau kasih apresiasi yang setinggi-tingginya buat Menteri Pertanian kita Bapak Amran Sulaiman. Wah, Karena mantap. sekarang produksi padi kita tuh naik sampai dengan 62% dan juga stok beras kita surplus sampai dengan 3 juta ton. Ini Gila. tinggi semenjak kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kerennya ini tuh terjadi di saat negara-negara kayak Jepang, Filipina dan juga Malaysia tuh ngalamin krisis pangan. Di mana negara maju kayak Jepang aja harga beras tuh sampai 100.000 per kilonya. Ya kalau menurut Gila, 100.000 per kilo, sedangkan di sini masih 15.000 ya. Masih untung, masih murah di sini gitu loh guys ya. Aduh, ya terbaik lah menteri pangannya ya guys ya. Dekat Pak Amran yang kerjanya tuh bener. Yang kita tahu selama ini Pak Amran tuh gak segan-segan tuh buat pecat-pecatin direktur. Bener. Dia tuh bobrok. Ditambah mafia-mafia kayak mafia pupuk aja disikat tuh sama Pak Amran. Betul, itu yang membuat istilahnya petani-petani itu bangkrut, petani-petani itu malas untuk bertani ya, karena memang pupuk dimainin ya kan, dan juga banyak yang ya bagian-bagian yang harus memang dibenahi. Tapi keren sih guys kalau bisa mencapai di situ sekarang, gila. Ya ini tuh ngebuktiin kalau Indonesia tuh nggak maju-maju karena sistem dan birokrasi yang bobrok selama Betul. ini. Ya, beberapa sih para menteri yang lain tuh bisa ngikutin kerjanya Pak Amran Sulaiman. Karena sejauh ini menurut gue terbukti kinerjanya. Kemudian muncul cerita bahwa Malaysia katanya sangat bergantung pada beras dari Indonesia. Seolah-olah tanpa Indonesia mereka langsung ambruk. Nyatanya Malaysia mengimpor dari banyak negara, Vietnam, Thailand, Pakistan, India, dan lainnya.
Indonesia hanya sebagian kecil. Jadi kalau ada yang berteriak Malaysia kelaparan karena ekspor kita di stop, maaf ya guys, itu lebih cocok jadi judul drama ketimbang berita. Alhamdulillah Indonesia. Aku tinggal di sini nggak pernah kekurangan beras, susah beli beras. Kuncinya kita harus punya uang aja. Oh, Indonesia, Malaysia. Oh, ini orang Indonesia yang tinggal di Malaysia mungkin ya. Pak. Maaf, Pak. Ini bukan beras. Apa itu? Ini namanya kacang almond. Oh, kacang almond kecil-kecil, guys. Ini kacangnya banyak. Beras lah itu, Bang. Sampai kami di sini tuh krisis banget. Makan kacang almond aja nih. Kacang almond mahal, Bang. Gila. Emang kapan atuh Pak mereka krisis beras? Perasaan gua di sini baik-baik aja. Oh iya, ini berarti abangnya di Malaysia dan orang Indonesia gitu kan. Dan dia mengatakan bahwasannya nggak ada krisis beras di Malaysia katanya. Nggak ada tuh, kayak nggak ada beras di rumahku, nggak ada beras di mana-mana kedai, ya nggak bisa makan. Ya intinya selama mana kita tinggal di sini itu punya uang, tuh bila-bila masa aja, kapan aja kita bisa punya beras, kita bisa beli beras. Yang penting itu uang. Uang memainkan peranan yang besar banget, gede banget ya, impactnya itu gede. Iya benar. Gak kebayang sih kalau nggak ada uang, nggak bisa makan ya. Alhamdulillah sekarang ini aku cukup aja. Bukan cuma aku, orang-orang di sini aja aku lihat nggak ada tuh rebut-rebutan beras, nggak ada tuh rebut-rebutan makanan ya. Karena mereka di sini serba cukup. Anak kamu kenapa, Ano? Beratnya habis. Iya, Bos. Beratnya habis. Ya udah, lapor aja keripik mau. Sekarang kita joget. Astaga naga. Iya ya. Nggak ada orang Malaysia kayak gini, Bang, nggak habisan beras, live gitu kan. Nggak ada, tapi kalau di Indonesia masih ada. Ya gitu guys, bener kata abangnya tadi, di Malaysia itu bukan tidak ada beras, kalau kita tidak punya uang ya nggak makan gitu, nggak bisa beli beras. Ya sama di Indonesia juga, meskipun bergelimangan beras ya, tapi kalau rakyatnya tidak punya uang untuk beli beras sama aja nggak makan juga gitu kan. Allahu Akbar, ya bener juga ya, intinya uang deh. Live aja ini guys. Beras habis. Tanam habis. Mengemis kat TikTok. Nah, malu sendiri jadinya kita guys ya. Kok gitu ya, tapi mau gimana lagi ya, nggak tahu juga faktanya gimana jadinya ini guys ya. Jadi bingung saya ini ya kan. Ini sebenarnya yang bener yang mana? beras kat Malaysia banyak. Mungkin kat Indonesia tak ada kot. Tapi Malaysia banyak. Boleh tanam. Tak payah. Tak payah live TikTok, joget-joget ya. Baik, belajar dengan jiran Malaysia. Malaysia punya orang yang sangat brilian, sangat pintar, yang namanya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang nomor 1 di Malaysia. Perdana Menteri Malaysia punya ide yang sangat brilian untuk menyelamatkan rakyat Malaysia guys. Revolusioner nih. Amran harus belajar nih sama orang pintar ini. Kenapa? Karena dia udah tahu negaranya krisis beras. Dia udah tahu petani-petaninya menua, nggak ada lagi orang muda mau jadi petani. Dan dia udah tahu lahan semakin sempit. Dan dia udah tahu impor makin besar. Jutaan ton beras masuk Malaysia setiap tahunnya. Dan ide brilian Anwar Ibrahim apa? Dia langsung mengeluarkan perintah bahwa rakyat Malaysia harus nanam padi di halaman rumah mereka, guys. Lu baca nih Malay Mail nih. Si Anwar nih, dia menyuruh orang Malaysia mulai bercocok tanam di halaman rumah mereka. Brilian, guys. Brilian nih. Solusinya sangat jenius. Bapak-bapak, negara kita mau mati kelaparan, apa yang harus kita lakukan? Wahai rakyatku, mulailah nanam di teras rumahmu. Brilian guys ini, brilian. Gua nggak pernah lihat
Perdana Menteri sepintar ini cuma ada di Malaysia. Lu udah tahu lah kapasitas orang Malaysia. Anwar Ibrahim, orang nomor 1 di Malaysia, punya solusi yang sangat brilian supaya rakyat Malaysia tidak impor lagi berjuta-juta ton beras. Solusinya adalah tanam padi di halaman rumah kalian. Jadi dari sini kita bisa lihat ya betapa khawatirnya gua tentang masa depan Malaysia, guys. Makanya lu jangan heran ya kalau lu lihat data apa yang terjadi dengan Malaysia, mereka setiap tahun impor berasnya bertambah. Sekarang kita buka faktanya. Oke, jadi sebenarnya yang khawatir itu kita deh Bang, bukan mereka. Kita loh masih banyak orang kelaparan. Kenapa abang khawatir dengan negara jiran kita Malaysia yang mereka sudah lebih maju daripada kita, yang ekonominya mereka sangat bagus, ya ekspornya mereka tinggi, ya kan? Hasilnya mereka ya dari investor-investor juga banyak istilahnya di sana itu orang-orang yang hidupnya nyaman, ya kan? Kalau kita lihat nggak ada tuh yang istilahnya live TikTok minta duit, nggak ada. Terus ngemis-ngemis di lampu merah, nggak ada. Justru kita nih Bang yang khawatir sama negara kita ini. Kalau masih ada kayak gini, terus sampai kapan kita mau kayak gitu Bang? Ya kan? Nah, saya kadang berpikir, ada orang berpikir bahwasanya khawatir dengan negara orang. Kenapa nggak khawatir dengan negara sendiri? Ya kan, khawatir dengan negara sendiri atau tetangga-tetangga kita yang masih kekurangan tuh Bang. Banyak kali lah itu. Kalau kita tengok pelosok-pelosok desa, jangan cuma melihat yang dekat-dekat itu kota-kota Jakarta lah, Surabaya apa semua yang besar-besar. Tidak. Lihatlah pelosok-pelosok, banyak orang yang belum bisa makan beras putih. Mereka makan jagung, ya kan, ubi-ubian karena tidak bisa beli beras. Khawatir saya dengan bagaimana kedepannya negara kita, tapi saya tetap optimis gitu ya guys ya, karena di kepemimpinan Pak Prabowo ini sangat-sangat bagus kalau menurut saya. Dari segi pangan kita sudah tercukupi, tapi mungkin dari segi ekonomi mungkin yang belum ya, atau pendidikan atau kesehatan ya, semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Itu yang harus kita khawatirkan sih. Pelan-pelan saja, biar tidak tersedak emosi. Oke. Malaysia memang menghadapi masalah serius di sektor pertanian. Gitu? Lahan makin sempit, petani makin menua, anak muda ogah turun ke sawah. Itu fakta pahit. Tapi jangan salah tafsir guys. Masalah struktural tidak otomatis berarti krisis pangan. Karena realitas di lapangan berkata lain. Beras di Malaysia masih tersedia, banyak, beragam, tidak rebutan, tidak antri panjang, tidak kepanikan, harga pun masih terkendali, bahkan lebih murah dibanding Indonesia. Nah, di sini baru terasa lucunya guys. Kita sibuk menertawakan krisis beras negara lain, sementara di negeri sendiri, harga beras justru melambung lebih tinggi. Ironi level nasional. Lebih pedih lagi guys, harga beras naik, tapi nasib petani tetap di bawah. Nah, ya benar tuh, benar itu. Petani kecil masih berkutat dengan pendapatan yang bahkan jauh dari kata sejahtera. Jadi rakyat terhimpit dari sisi konsumsi, petani terhimpit dari sisi produksi. Yang tersenyum lebar tetap segelintir. Pertanyaannya, di sistem yang seperti ini, siapa sebenarnya yang sedang kita lindungi? Ini bukti biarpun beras sudah mahal, tapi petaninya tetap miskin. Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia yang namanya Caroline Thorpe itu bilang kalau harga beras di Indonesia merupakan salah satu beras termahal di ASEAN. Tapi ironisnya, pendapatan petani beras atau petani padi malah justru rendah. Nih begini perbandingan harganya ya. Harga beras di negara tetangga kita Malaysia itu sekitar 6-9 ribu rupiah per kilo. Kalian jual beras atau sedekah? Kenapa 6.000 sampai 9.000 di sini sudah 13 sampai 18.000 bos? Jauh kali lah itu, 2 kali lipat. Itu 9.000 rupiah juga per kilonya. Di Singapura aja itu masih cuma 12.000 rupiah per kilonya. Tapi di Indonesia harga beras itu udah mencapai 14.000 sampai 18.000 rupiah per kilonya. Harga beras sekitar 20% lebih mahal dibanding beras-beras di negara tetangga kita. Oh, kejap. Ini ada tabel nih guys. Ada tabel nih. Sekitar 20% lebih. Nah. Oh iya. Oke, Brunei mahal ya. Mantap, berarti Singapura menduduki yang pertama ya kan.
6.000 sampai 9.000 nih. Wah, mantap. Lebih mahal dibanding beras-beras di negara tetangga kita. Bahkan lebih mahal daripada Singapura harga beras kita. Dan mirisnya, lu tau nggak pendapatan petani beras kita berapa? Menurut survei pertanian terintegrasi yang dilakukan sama BPS tahun 2024, pendapatan rata-rata petani kecil di Indonesia itu kurang dari $1 per harinya. Hanya sekitar 5,2 juta rupiah doang per tahun. Per tahun loh ya, bukan per bulan. Dan 72% petani di Indonesia itu merupakan petani skala kecil yang pendapatannya segitu doang. Kenapa bisa gitu? Katanya sih biarpun harga gabah sedang tinggi, tapi harga produksi beras juga semakin mahal. Makanya pendapatan petani nggak naik katanya. Tapi kok ada yang aneh ya? Gimana? Aneh lah. Ini komen ya. Bicara soal harga beras di Malaysia, gue ada nemu nih harga 6.000 sampai dengan 9.000. Harga beras di sana per kilonya normalnya itu 6 ringgit sampai 5 ringgit, bahkan per 5 kilo itu 20 sampai 30 ringgit. Itu paling normal yang gue temuin di sana. Bahkan waktu itu paling murah aja gue beli warung di pinggir jalan itu sekitar 4 ringgit 3.500 atau 3.400, yaitu setara dengan 14.000 15.000. Dan 6.000 tuh nggak ada. Gue juga nggak ada. Jadi faktanya itu nggak ada. Cuman dari pembahasannya dari abangnya tadi bahwasannya 6.000 sampai 9.000 kan. Kenapa di Google datanya seperti itu? Apakah emang gue kurang lihat apa gimana? Dan itu gue tinggal di daerah bagian Perak. 26 ringgit 10 kilo. Cepat. 26 ringgit 10 kilo. Woi, kalkulator dong, kalkulator kita harus kalkulator nih guys. Gak bisa nih guys, 26 ringgit 10 kilo. 26 ringgit berarti 26 dibagi 10. Berapa ringgit tuh? 8.000 guys ya. 2 ringgit 6 sen dikali kalau sekarang 4.000 lah. Jadi 10.000. Masih lebih murah guys ya. Masih lebih murah daripada kita guys. Wah. Beras super special tempatan guys. 26 ringgit 10 kilo. Murah banget ya guys ya. Jadi 10.000 aja tuh berarti 100.000. Di sini 160.000. Jauh lah. Ini lagi beras super special tempatan, nampak? Dah berjaga beras ada. Kau program banyak lah. Beras super special tempatan 26 ringgit 10 kilo. Murah kali lah. Video ini sebenarnya bukan sedang membahas Malaysia. Yang sedang ditelanjangi itu justru wajah ketahanan pangan kita sendiri. Negara agraris, tanah subur, air melimpah, tapi beras lebih mahal dari negara tetangga. Petani disebut pahlawan pangan, tapi hidupnya nyaris tak pernah aman dari kemiskinan. Ini bukan sekadar ironi guys, ini tamparan keras. Yang lebih menyedihkan, bukannya sibuk membereskan dapur sendiri, sebagian dari kita malah sibuk menunjuk dapur orang lain sambil tertawa. Yang diserang bukan datanya, tapi emosinya. Padahal yang benar-benar perlu dikritik itu justru Malaysia, melainkan sistem pangan kita yang masih jauh dari adil dan sehat. Guys, kalau kita sungguh ingin disebut bangsa besar, kita harus mulai dewasa dalam menelan informasi. Jangan gampang tersurut provokasi, jangan mudah bangga ketika menghina negara lain, sementara urusan perut rakyat sendiri masih carut-marut. Betul. Kritik itu wajib guys, mutlak perlu. Tapi kritik yang bermartabat adalah kritik yang membawa arah, bukan sekadar makian yang memuaskan amarah sesaat. Sudah waktunya kita lebih serius memihak petani, lebih jujur melihat kebobrokan sistem pangan, dan lebih keras menuntut kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan sempit. Karena ketahanan pangan itu bukan lomba siapa yang paling ribut di media sosial guys, tapi siapa yang paling sungguh-sungguh membenahi realitas. Mari belajar lebih waras, berpikir lebih dingin, dan bersuara lebih bertanggung jawab, supaya suatu hari nanti harga beras kita masuk akal, petani kita hidup manusiawi, dan negeri ini tidak hanya besar di slogan, tapi juga kuat di perut rakyat. Ingat baik-baik guys, yang terlihat cerdas bukan yang paling keras teriakannya, tapi yang paling jujur pada fakta. Oke guys, sudah selesai dan like that. Apa yang kita terima, apa yang kita konsumsi dari video ini, apa yang kita dengarkan daripada video ini membuat saya itu kayak, ini ya bener gimana guys ya? Coba teman-teman komen deh guys ya. Ini yang bener gimana ini ya kan? Dibilang Malaysia kekurangan beras, tapi yang left minta beras habis itu orang Indonesia.
Sekarang Malaysia nggak ada yang buat seperti itu. Dan apa ya, kalau dibilang istilahnya Malaysia kekurangan beras, krisis beras, di sana beras lebih murah harganya daripada kita. Gak tahu lah, coba komen lah guys ya, gimana menurut teman-teman, komen-komen aja ya. Saya jadi pusing dengan video ini. Jadi judul daripada video ini kan selama ini kita dibohongi, fakta beras Malaysia ya bikin netizen Indonesia auto KO. Nah ini sebenarnya gimana? Coba komen aja guys ya. Nah semoga bermanfaat ya. Coba dicerna lagi ya teman-teman sekalian. Yang perlu dibenahi itu sebenarnya kita, bukan Malaysia gitu kan. Jangan khawatir kepada negara jiran, tapi khawatirlah kepada diri kita, kepada negara kita yang semakin hari ini korupsi semakin banyak gitu kan. Dan juga istilahnya banyak juga orang-orang yang di luar sana yang istilahnya mereka hidup ya dengan penuh kemiskinan ya. Kemarin ya dari videonya Bang Iki juga kita udah pernah lihat ya kan, bahwasannya ya masih banyak rakyat miskin yang perlu uluran tangan daripada pemerintah dan juga ya pembenahan lah daripada bagaimana istilahnya supaya menuntaskan kemiskinan yang ada di negara kita ini, terutamanya di pelosok-pelosok yang sangat banyak sekali itu ya guys ya. Oke, itu dulu videonya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.